Ketika emosi kita mulai tersulut, mulai mau meledak, nasihat kitab Amsal ini coba gunakan pengertian, pemahaman, dan juga akal budi kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya sangat berharap dalam hidup Anda ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga ada kasih. Karena hidup kita sekarang sudah diterangi oleh terang firman Tuhan. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang coba kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah saudara-saudaraku, hidup kita pasti akan berubah dan berbuah. Terima kasih juga untuk bantuan, partisipasi, dan perhatian Anda untuk menaikkan video-video Bible Learning ini supaya bisa ditonton oleh semakin banyak orang. Caranya hanya dengan like, comment, share, dan tonton sampai habis. Hanya dengan demikian saudara-saudaraku, video-video di Bible Learning ini bisa ditonton oleh semakin banyak orang dan juga bisa semakin menjadi berkat. Saudara-saudaraku, di awal video ini, saya mau mengajak Anda semua untuk bermain-main sebentar. Nama permainannya adalah Put Your Finger Down. Yaitu nanti kalau saya tanya Anda, kalau jawabannya iya, silakan Anda satu persatu turunkan jari Anda. Pertanyaannya adalah seputar soal kesabaran. Sejauh mana tingkat kesabaran kita? Seburuk apa tingkat emosi kita? Yang mudah marah, mudah gusar, dan naik darah. Kita coba ya, mari kita mulai. Turunkan jari Anda kalau Anda itu tidak sabar dan mudah emosi kalau dalam kemacetan. Turunkan jari Anda kalau Anda itu menjadi pribadi yang mudah marah kalau Anda sedang lapar. Turunkan jari Anda kalau Anda itu tidak sabaran kalau sedang dalam antrian yang panjang. Turunkan jari Anda kalau Anda itu nggak sabaran ketika Anda masak air atau lagi masak, maunya buru-buru langsung mendidih. Turunkan jari Anda kalau Anda itu merasa tidak sabar, mudah marah, mudah emosi kalau sedang dalam antrian di dokter atau di rumah sakit. Turunkan jari Anda kalau Anda itu merasa pengen cepet-cepet kalau perayaan Ekaristi. Aduh, ini romo khotbahnya panjang bener, romo khotbahnya lama bener misalnya. Turunkan jari Anda kalau Anda merasa tidak sabar kalau sedang berdoa rosario. Turunkan jari Anda kalau Anda merasa tidak sabar, pengennya cepet-cepet kalau lagi mohon kepada Tuhan. Turunkan jari Anda kalau Anda sering mudah marah, mudah emosi, tidak sabaran kalau lihat orang yang lelet. Dan yang terakhir adalah kalau hari Senin Anda itu pengen cepet-cepet hari Sabtu dan Minggu. Nah, silakan Anda hitung sendiri berapa persen jari Anda turun. Siapa yang cuma satu, kayaknya jarang deh. Siapa yang cuma dua, siapa yang hampir semuanya turun. Saudara-saudaraku, selalu ada korelasi antara tingkat kesabaran kita dengan tingkat emosi kita. Biasanya orang yang punya tingkat kesabarannya sangat tinggi, dia tingkat emosinya sangat rendah. Tidak mudah marah, tidak mudah meledak, tidak mudah cari gara-gara. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tingkat kesabaran kita ini cetek, dangkal banget Romo. Sementara tingkat emosi kita ini mudah meledak-ledak, kitab Amsal bisa memberikan nasihat buat kita. Ada di Amsal bab 14 ayat 29. Dikatakan begini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya ulang, silakan disimak. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Saudara-saudaraku, dari nasihat kitab Amsal ini kita bisa melihat ternyata orang yang kurang sabar, orang yang cepat marah, orang yang suka naik darah, orang yang gampang emosi itu seringkali kurang menggunakan pemahamannya atau pengertiannya. Ada benarnya juga sih
Coba kita perhatikan diri kita atau orang lain ketika sedang marah, lagi emosi, lagi teriak-teriak, lagi maki-maki, lagi pencet-pencet klakson, lagi mengeluarkan kata-kata kasar, lagi bertengkar. Mereka ini biasanya ngos-ngosan. Kalau mereka ngos-ngosan artinya asupan oksigen yang mengalir ke otak itu terhambat atau berkurang. Maka dari itu saudara-saudara, kalau orang lagi emosi, lagi marah-marah, itu seringkali tidak menggunakan pikirannya, pemahamannya, pengertiannya dengan baik. Maka penting sekali saudara-saudaraku, ketika emosi kita mulai tersulut, mulai mau marah, mulai mau meledak, nasihat kitab Amsal ini coba gunakan pengertian, pemahaman dan juga akal budi kita. Caranya gampang, coba ambil nafas yang panjang. Jangan ngomong dulu. Nafas panjang, hirup nafas, keluarkan. Hirup nafas, keluarkan sampai 3 kali sampai detak jantung kita mulai mereda. Biasanya kita tidak jadi marah-marah. Kita tidak jadi mengeluarkan kata-kata kasar yang seringkali belakangan kita sesali. Pernah nggak kayak gitu? Wah, kita udah marah-marah, udah maki-maki, udah ngomel-ngomel, tapi selanjutnya kok aku bisa begitu ya? Lalu ada penyesalan karena ternyata kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Nah, itulah yang biasanya terjadi saudara-saudara. Kenapa ada penyesalan di kemudian hari? Karena kita tidak menggunakan pemikiran dan pemahaman kita karena dikuasai oleh perasaan dan emosi. Nah, dari sini juga penting untuk disadari kalau kita sebagai korban. Kalau kita tidak salah, lalu ada orang yang maki-maki, marah-marah, mencak-mencak, gak karu-karuan sama kita. Kita harus mikir, orang itu sedang dikuasai oleh emosinya. Sedang tidak menggunakan isi kepalanya. Pemahaman itulah yang akan membantu kita untuk tidak terpancing emosi. Sebab kalau api dibalas dengan api, apinya akan semakin besar, saudara-saudaraku yang terkasih. Marilah kita belajar dari pengalaman hidup kita, bahwa yang namanya emosi yang meledak-ledak, amarah yang berkobar-kobar, cacian, hinaan, makian yang kita keluarkan dari mulut kita, itu ternyata tidak mendatangkan manfaat apa-apa dalam hidup kita. Meskipun seolah-olah kita mengalami plong kalau sudah sampai maki-maki, marah-marahin orang. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, bahwa apa yang kita perbuat itu malahan seringkali mendatangkan persoalan-persoalan yang baru. Relasinya bisa rusak. Persaudaraannya bisa hancur. Lalu juga kita pikirkan orang-orang yang kita maki-maki, orang-orang yang kita marah-marahin. Belum tentu mereka salah, itu problemnya. Coba kita perhatikan saudara-saudara. Biasanya kalau kita lagi nyemprot orang, lagi maki-maki orang, lagi menghina orang, sebetulnya kita sedang merendahkan martabat mereka. Makanya tidak heran ketika kita maki-maki, kebun binatang keluar semua. Lalu juga orang-orang yang seringkali menjadi sasaran amarah dan emosi kita, biasanya mereka orang-orang sederhana. Pelayan di restoran, karyawan biasa, asisten rumah tangga, anak-anak, murid-murid kita. Karena kita merasa kita di posisi yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih kaya, dan juga lebih benar daripada mereka. Saudara-saudaraku, kalau kita maki-maki orang, belum tentu mereka salah. Bisa jadi mereka lagi capek, bisa jadi mereka sedang banyak persoalan, bisa jadi mereka hanya menjalankan SOP yang sudah diterapkan di tempat kerja mereka masing-masing. Toh kalau mereka salah sekalipun, kesalahannya besar ataupun kecil, kalau kita maki-maki, kita teriak-teriak, kita sebut mereka dengan binatang-binatang, saudara-saudara, mereka juga manusia yang punya pikiran dan juga punya perasaan. Lalu juga ada pencipta mereka yang bisa juga ikut sakit hati dengan kata-kata kita. Saudara-saudaraku, percayalah, emosi, caci maki, amarah yang meledak-ledak hanya akan mendatangkan permusuhan dan juga penderitaan dalam hidup kita dan juga hidup sesama. Maka dari itu Santo Timotius dalam suratnya yang kedua, bab 2, memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita. Bunyinya seperti ini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak.
Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku yang terkasih, kalau ada orang di depan kita berbuat salah, merugikan kita, bicaralah baik-baik tanpa emosi. Kalau mereka masih ngeyel, susah untuk dibilangin, susah untuk dinasehati. Tadi dikatakan Tuhan selalu punya cara untuk kita umatnya untuk bisa bertobat dan mengenal kebenaran. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ada roh kesabaran tinggal dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.